Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan S, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemahaman tentang penerapan dan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semoga apa yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini, semoga pemahaman saya dan pengalaman saya yang akan saya bagikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Adapun kekurangan dari pemahaman atau pengalaman saya terkait dengan budaya positif, dapat Bapak Ibu memberikan saran atau komentar agar kedepannya pemahaman saya terkait dengan budaya positif dapat saya perbaiki agar lebih baik lagi.
Abel? Ya, silahkan Pak. Kalau misalnya berat jaringan tak bisa dikirim, sempat bisa di sini. Ya Allah bisa Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kalau di saya tidak, tapi mungkin jaringan Puji. Sudah kelihatan. Saya juga belum. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu, yang terima kasih telah hadir di presentasi saya terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, saya Ridwan S, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Timur-Baraka, Kabupaten Nagari. Baiklah, di awal presentasi ini saya ada teka-teki. Teka-tekinya itu adalah apa bahasa Mandarinnya lantai basah. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjawab kira-kira apa bahasa Mandarinnya lantai basah. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bisa menjawab, jadi bahasa Mandarin lantai basah adalah licin. Ya, semoga Bapak Ibu tetap semangat di presentasi kali ini. Saya lanjutkan kembali. Konsep inti budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi mengontrol murid itu ilusi bahwa penguatan dan semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa salah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian di sini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu sudah bisa melihat perbedaannya. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Di profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di e-book primary program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian milik kebajikan pada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah yang kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Motivasi perilaku murid, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada kolom perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terencana disepakati sesuai dengan peraturan, sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Bila mana ia berposisi sebagai penghukum, ya, siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kemudian posisi kontrol manajemen. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, di sini ada contoh pertanyaan terkait dengan 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali kamu, tapi posisinya membuat merasa bersalah. Kemudian di sini ada kalimat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi guru sebagai posisi manajer. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu. Di sini posisinya sebagai teman. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru
yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga institusi: yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian di penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Halo. Ya, terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh Bapak. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran dari materi tersebut. Terima kasih, Pak. Nah, dipersilahkan kepada yang lain. Saya mendapat laporan bahwa guru saat itu sedang lapar. Lalu kalian pergi kemana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan pendidikan itu manfaatnya apa? Lalu membolos apa yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah?
Makanya bila Bapak Ibu guru sedang terapkan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Saya akan tidak mata belajar Bapak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nama saya Marco dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru, dan kedepannya saya akan lebih disiplin agar tidak bolos lagi. Nah, apakah kamu tahu mengapa kamu di sini? Coba lawannya kita mau kejadiannya seperti apa? Ya Pak, dari waktu itu saya membawa catatan kecil di dalam ruangan pengendalian air semester dan diketahui oleh pengawas ruang Pak. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Pak, saya salah. Kenapa kamu sampai mencontoh? Karena pelajaran begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf ya Pak. Menurut Nakwana, tindakan itu benar atau salah? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Kedepannya, apa yang Nakwana akan lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru model A apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Ya, bagus. Nah, Bapak Ibu guru pasti akan senang hati balik ke kalian ya. Terima kasih Pak. Nama saya Nirwana dari kelas 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru, dan kedepannya saya akan belajar lebih giat agar tidak mencontek. Nakwana, apakah kamu tahu kenapa kamu di sini? Karena ujian semester kami. Coba Nakwana lagi mau kejadiannya seperti apa? Ya Pak, dari waktu itu saya membawa catatan kecil di dalam ruangan pengendalian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang Pak. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Pak, saya salah. Kenapa kamu sampai mencontoh? Karena pelajaran begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf ya
menurut dakwaannya tindakan itu benar atau salah? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Kedepannya, apa yang Anda akan lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih terlibat dan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru pasti akan semangati bantu kalian ya. Nama saya Nirwana dari kelas 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru. Dan kedepannya saya akan belajar lebih giat agar tidak mencontek. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu lulus saat Bapak Ibu sedang rapat. Apakah itu benar? Lalu kalian pergi kemana? Apa yang kalian lakukan? Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba akan pikirkan nanti manfaatnya apa. Lalu mau bolos apa yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Saya sudah mengambil turun dan membuat bapak dari dinas dan tangkap polisi Kenapa kamu bolos? Sekarang kamu sudah sadar, apakah masih akan bolos lagi? Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? saya akan minta tugas dan waktu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nama saya Franco dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru dan kedepannya saya akan lebih disiplin agar tidak bolos lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemahaman terkait dengan modul 1.4, di mana pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan koneksi antar materi pada modul 1.4. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan S., calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nrekang. Nah, kesimpulan mengenai peran saya
dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun posisi kontrol seorang guru, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Apa kaitan pada submateri ini adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh,
hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pada kegiatan refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimilikinya. Selanjutnya, teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi yang dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu. Hukuman dan penghargaan akan membuat ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu adalah tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di kelas atau di sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya melakukan validasi tindakan yang salah, dan membuat keyakinan kelas. Refleksi yang selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini? Yang saya dapatkan adalah membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya, sehingga bisa mempermudah dalam mencari solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan itu kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan yang ada. Dan yang keempat, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Refleksi yang selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, ataupun di sekolah Anda? Nah, saya pernah menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan saya selesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah-langkah menanyakan keyakinan kelas, karena pada saat itu belum ada dan belum membuat keyakinan kelas. Nah, kedepannya saya akan membentuk atau membuat keyakinan kelas bersama dengan murid agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Refleksi selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa alasan dan kebutuhan yang mendorong siswa untuk berbuat atau melakukan kesalahan. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Refleksi selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman budaya positif tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Nah, dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang
pada bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Jelaskan perbedaannya. Nah, sebelum mempelajari modul 1.4 terkait dengan budaya positif, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman atau pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau permasalahan yang berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukan dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi kepada murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ya, pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Bagian yang belum saya laksanakan adalah pada bagian menanyakan keyakinan, karena pada saat itu saya belum membentuk atau belum membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian refleksi yang selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Nah, menurut saya, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah cara-cara untuk mengukur perubahan perilaku yang telah menerapkan budaya positif. Itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, demikianlah pemaparan dari saya terkait dengan berbagi pemahaman tentang modul 1.4, di mana pada modul ini membahas terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Demikian pemaparan dari saya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Salam guru penggerak.